Ulama. Itu apa, Bi? Dikunci, langsung dikunci. Udah dikunci. Langsung pemenangnya Abi Abi. Bang Isalani, izin boleh bergabung dan saya ke sini? Sini Bang. Tuh tepuk tangan yuk buat Bang Isalani. Sehat? Alhamdulillah. Iya. Kalau saya bertemu abang, pasti saya deg-degan. Apa itu? Ya takut bang. Mungkin kalau semua pada tahu juga agak takut juga. Boleh kita lihat profil abang ya? Boleh, boleh, Duh, boleh. kita lihat. Boleh. Siapa beliau? Ini dia. Keinginan saya memang dari awal ingin mengharumkan nama Papua, dan termasuk saya juga di kampung saya minoritas untuk agama saya Muslim. Itu juga saya dari awal keinginan saya untuk mengharumkan itu dua-duanya, agama dan Papua juga. Boleh tepuk tangan dong untuk Bang Isalani. Saya takut dipukul. Enggak ya, enggak tiba-tiba mukul ya. Enggak. Bang Isalani ini adalah atlet profesional dari Mixed Martial Art atau MMA. Ya, dan juga fighter asal Papua. Ya. Papuanya tepatnya dari mana? Di Walesi, Kabupaten Wamena. Wamena. Pegunungan. Di pegunungan. Ya. Oke. Begitu indah Papua katanya, saya belum pernah ke sana. Lahir besar di sana, Bang? Lahir besar di Papua, lulus SMP, SMK-nya di Batam. Di Batam. Ya. Oke, dan sekarang tinggal di? Tinggalnya di Batam, tapi kalau KTP di Jawa Barat. Oh begitu. Yang kita tahu di Indonesia itu kan berbagai macam suku, adat budaya dan agama juga. Kalau di Papua itu kan kalau tidak salah Islam itu termasuk minoritas. Bagaimana kisah dari Bang Isan menjadi seorang Muslim dari lahir? Kalau di daerah Papua pesisir mungkin udah banyak, tapi yang masih minoritas itu Papua Pegunungan di tempat saya di daerah Wamena. Oh, iya. Gitu. Kalau di Wamena daerah pegunungan memang masih minoritas sekali dibanding yang non Muslim. Oh begitu. Ya. Nah, Bang Isan sendiri lahir sudah sebagai seorang Muslim. Alhamdulillah Muslim. Orang tua? Orang tua dari kecil karena sekolahnya di MI dan waktu itu kepala sukunya juga masuk Islam. Jadi satu kampung itu alhamdulillah udah masuk Muslim dari kecil. Itu seperti itu ya? Iya. Jika kepala suku masuk Islam atau masuk ke agama apapun, satu penduduk semuanya masuk agama tersebut. Jadi waktu itu tergantung. Jadi anak-anak orang tuanya itu masukin ke sekolah mana dulu, karena waktu itu juga emang ada sekolah YPPK juga. YPPK itu yang non Muslim. Ya, oke. Jadi yang masukin sekolah ke MI itu otomatis belajar Islam. Jadi orang tuanya nggak masih ke adat, tapi anak-anaknya masukin ke sekolah MI itu otomatis langsung belajar Islam. Jadi Islam. Jadi anak-anak yang lahir kayak saya pun tetap udah sekolah di situ jadi Islam. Tapi kenapa ya orang Timur tuh fisiknya kuat-kuat sekali bang? Mungkin dari kalau memang atlet kan memang harus latihan ya. Tapi kalau memang ada orang bilang orang Papua kuat-kuat itu memang dari kehidupan masa lalunya mungkin ya. Tapi memang tulangnya juga tampak lebih keras. Coba kita bandingkan ya. Kita akan panggilkan atlet-atlet berikut. Dari sudut biru, ini dia White Ranger Abi Amir Faisal Fah. Dan dari sudut hijau, wah, ini dia Kokolin. Abi tampangnya sih sangar, siap ya. Siap. Tunggu. Ini atlet andalan saya. Wih. Mohon izin, berani lawan ulama. Itu apa Bi? Dikunci, langsung dikunci. Udah dikunci. Langsung pemenangnya Abi Abi. Nah, sekarang gimana kalau MMA lawan kungfu? Hup. Ding 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 ding. Ayo. Saudara. Wah,
Tapi Abi berani, Bi. Oh, Kunci gitu, Bi. tapi saya sakit Irfan. Aduh, saya sakit Irfan. Tapi kebetulan kali ini juga ada atlet sepak bola. Nah, ini atlet sepak bola nih. Oh. Coba lawan. Beda ya. Sama-sama atlet tapi bukan berarti diadu ya. Oke. Ini Pak, sini Pak. Bapaknya Hanif sini juga kita gabung. Coba ajarin gaya mukulnya. Coba, silakan. Ayo kita belajar. Ini pakai baju gamis gak apa-apa ya? Ya. Ayo. Ini jab. Mengukur jarak sama untuk apa namanya untuk kagetin. Saya nggak mau dekat-dekat. Coba. Hup. Pukulan bomnya itu ada di strike-nya ini biasanya. Oh, jadi itu mengelabui lawan. Untuk mengelabuin. Lawan, kemudian yang berikutnya justru itu yang bahaya. Iya. Coba gimana? Ih, kalau itu mukul beduk kayaknya sampai pecah robek tuh ya. Keras banget. Coba. Tunjukin jurusnya sendiri aja deh. Hup. Pelatih. Hup. Ada footworknya, ada. Tapi kalau MMA itu tidak pakai tendangan. Pakai juga Kalau ya? MMA itu keseluruhan. Oh gitu. Ya kalau kayak kickboxing, muay thai, boxing itu dia ada rules sendiri. Tapi kalau MMA ini gabungan semua bela diri. Semua bela diri Semua bela disatukan. diri. Jadi kalau jadi atlet atlet MMA itu dia minimal 3 bela diri yang harus dipelajarin. Gulat, jujitsu atau BJJ sama stand up. Mau dia kickboxing, boxing boleh. Oh gitu semuanya. Semuanya. Tapi ada area apa yang tidak boleh kena pukulan atau tendangan? Yang nggak boleh tuh bagian kepala belakang sampai tulang ekor, kemaluan itu nggak boleh. Sama colok mata atau masuk jari ke hidung atau kemana nggak boleh. Bantuin mobil gitu nggak boleh ya? Nggak boleh. Itu pelanggaran. Nanti didiskualifikasi ya? Iya, biasanya dikasih apa namanya Kartu kuning. peringatan kartu kuning baru Ada diskualifikasi. kartu kuningnya juga. Kartu kuningnya juga. Kalau sudah mukul orang pas sudah selesai ada pesan bersalah nggak sih? Aduh maaf banget ya saya mah gitu. Kadang ada sih kalau lihat lawan kita tuh udah parah gitu, umpamanya masuk rumah sakit entah patah tulang, giginya copot, itu kadang ada rasa kayak gitu gitu. Tapi ya mau kayak orang gitu kan, Profesionalnya seperti itu ya. Profesional udah kayak gitu, kita udah sama-sama latihan kontrak juga kan jadi. Iya. Wah tapi luar biasa ya. Tapi Mbak, perasaan kan sudah biasa berhadapan bertarung. Pernah nangis nggak? Dipukul orang pernah nangis nggak? Kalau dipukul orang nangis, Enggak ya? malu lah. Malu. Tapi ketika umroh kemarin melihat Ka'bah nangis nggak? Nah kita lihat tayangan umrohnya nih. Pagi ini dapat momen pada saat payungnya lagi kebuka tuh. Seperti ini kondisinya. Masya Allah. Masya Allah. Kapan pergi umrohnya? Bulan apa? Kemarin tanggal 12. Oh di bulan 12 Desember kemarin itu. tanggal Pertama kali. kali. Gimana rasanya? Ya jadi kemarin tuh pas lihat Ka'bah dan sholat di dekat Ka'bah itu langsung kebayangkan, ternyata saya sholatnya menghadap kiblat dari kampung tuh. Alhamdulillah hari ini saya sudah sampai sini gitu. Jadi sampai sedih lah tadi kemarin tuh. Auranya beda sendiri Iya. dibanding sebelum-sebelumnya sholat di masjid, enggak tahu arahnya kemana, hanya kita ikutin kiblatnya ke sini gitu. Iya. Kemarin udah ketemu ini yang biasa kita kiblatin, auranya memang beda. Iya. Dan sekuat-kuatnya fisik Iya. ketika dihadapkan Ka'bah udah langsung leleh. luluh. Hati bergetar betul ya? Iya. Betul sekali. Jadi dia Kak Irfan Tapi dipukul, dihantam, nggak nangis Kak Irfan. Tapi ketika disentuh hatinya langsung sujud dan langsung air mata menetes. Itulah kekuatan Allah. Luar biasa. Najah,
Ada hadis yang tentang iman, ihsan dan Islam? Ada. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدق قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدق قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Panjang sekali, Bi. Iya. Abinya Hamzah juga hafal dan itu panjang sekali memang. Ya, alhamdulillah, tapi beliau hafal lebih bagus daripada saya. Luar biasa. Kok dari hadis tadi, dari cerita Abang Ihsan tadi juga, ternyata iman itu bisa menggetarkan hati kita ya, ketika ada Allah, Muhammad, segala macam. Makanya ini jadi sesuatu yang paling mahal, Kak Irfan. Suka ada yang nanya kayak gini ya, kalau misalkan ada orang minta jodoh, mohon maaf bukan matain semangat, masih ada peluang dia meninggal belum sempat nikah tanpa jodoh, belum tentu dikabul. Ada orang minta kaya, juga ada yang nggak akan pernah ngerasain kaya sampai ke wafatnya. Bukan berarti Allah pelit, karena Allah memang tahu ini orang kaya bakal ngaco, ada yang ditahan. Ada juga yang memang dia minta sehat, masa minta sehat aja nggak dikabul ya Allah. Tapi akan ada orang yang sampai wafatnya dia terus sakit, nggak pernah ngerasain sembuh. Bukan karena Allah nggak sanggup ngabulin, tapi akan ada hari di mana yang sakit itu bersyukur, alhamdulillah saya yang sakit ya Allah. Gara-gara sakit itu boro-boro bisa maksiat, tiap hari cuma nahan sakit sambil zikir, dia pasti lebih terjamin surganya daripada yang sehat tapi maksiat. Tapi ada satu doa yang kalau kita minta pasti Allah kabul. Salah satunya itu adalah doa minta iman, minta hidayah. Makanya mudah-mudahan semua yang nonton coba nanti malam bangun sendirian, gak ada siapa-siapa, di hadapan Allah berdoa, ngaku ya Allah ini hambamu pulang ke hadapanmu ya Allah. Tahu banyak dosanya, tahu banyak salahnya, tapi yang hamba tahu engkau gak pernah benci pendosa, engkau cuma benci dosanya. Kalau engkau izinkan hamba memohon hari ini ya Allah, hamba minta diberikan hidayah, diberikan iman. Karena kalau udah sampai iman yang dikasih, hidayah yang dikasih, kita mau hidupnya kayak gimana aja selalu nemu cara buat bahagia. Tapi kalau nggak ada itu yang dikasih,
izin ya, para maling negara ini koruptor. Sebelum korupsi udah kaya kok, kenapa masih nyolong? Orang naudzubillah terjadi perselingkuhan, kadang istrinya lebih cantik daripada mohon maaf pelakornya. Apa yang kurang? Nggak ada imannya, nggak ada hidayah di hatinya, nggak ada iman, barangkali juga tidak ada keislaman dalam dirinya. Tapi kalau orang sudah punya tiga itu, ketika sudah berislam, imannya dijaga, bahkan tadi sampaikan disebutkan ada satu lagi ihsan. Beribadah seperti melihat Allah, kalau nggak sanggup ngerasa ngelihat Allah pun ngerasa seperti dilihatin oleh Allah. Maka dia sudah nyampe di titik dia udah nggak akan pernah ngerasa rugi lagi semua perbuatannya. Dijahatin orang, yang rugi yang jahat, dia tetap dapat kebaikannya. Sehingga akhirnya wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, udah nggak akan pernah takut, nggak akan pernah gelisah, selalu bahagia. Dan itu adalah sebesar-besarnya hadiah dari Allah. Ini luar biasa anugerah dari Allah. Jangan lupa syukuri iman, Islam, hidayah. Ya, di hadis itu ada tiga, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Jadi seperti sebuah bangunan, fondasi, ada bangunan, ada penampilan, penampakan. Kalau fondasinya lemah, rumah nggak bisa dipakai, orang takut roboh. Atau fondasi kuat, rumahnya kokoh, tapi orang juga nggak berani. Kalau penampakannya jelek, penampakannya banyak bangkai. Nah, atau penampakannya bagus, tapi fondasi lemah, rumah lemah, nggak bisa dipakai juga. Jadi ketiga-tiganya inilah hakikat agama: iman, Islam, ihsan. Iman itu fondasi. Iya, iman fondasi, Islam bangunan, ihsan itu akhlak. Maka disitulah dia, kalau satu lemah, maka sudah tidak ada orang yang bisa menempati itu. Mengapa banyak orang keluar dari Islam? Karena dia melihat ternyata dia salah satunya lemah. Oke, mudah-mudahan Allah mempertahankan iman kita. Ya, Amin. sampai nanti ya. Amin. Terima kasih ceritanya juga Bang.